Selamat malam pendengar Radio Berita Kasih sekalian, saya kasih dalam Tuhan. Apa kabar Anda pada malam hari ini? Saya doakan Anda baik-baik saja bersama dengan keluarga di dalam Yesus Kristus. Dan saya Dr. Steven Einstein Liao bersama dengan Anda dalam acara Mutiara Kebenaran akan membahas kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Pembahasan kita sudah sampai ke dalam Kejadian pasalnya yang ke-35. Oleh karena itu, kesanalah kita akan membuka Alkitab kita pada malam hari ini, yaitu Kejadian pasalnya yang ke-35. Mari kita baca bersama, tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk meminta pertolongan Tuhan bagi kita. Kita tundukkan kepala kita untuk berdoa. Bapa di surga, malam hari ini ya Tuhan, kembali kami berdoa kepadamu, minta pimpinan-Mu untuk membantu kami mempelajari firman-Mu sendiri ya Tuhan. Dan Engkau sebagai Sang penulis agung dari kitab-Mu, Engkaulah yang dapat membukakannya, menyingkapkannya kepada mata hati kami. Kepadamu kami berharap ya Tuhan, dan hanya dalam nama-Mu lah, nama Yesus Kristus, kami mendasarkan doa kami ini dengan penuh kepercayaan bahwa Engkau menyertai kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus saja. Amin. Mari kita buka bersama di dalam Kejadian pasalnya yang ke-35. Kita akan baca dari ayat 1 hingga ayatnya yang kelima terlebih dahulu. Kejadian pasal 35 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Memasuki pasal yang ke-35 ini, kita melihat kondisi Yakub ada dalam suatu situasi yang agak terpuruk, saudara. Dia terpuruk secara duniawi dalam pengertian dia baru saja mendatangkan kebencian semua orang-orang dia di sekitarnya itu. Anak-anaknya Simeon dan Lewi baru saja membantai seisi kota Sikem, ya. Dia baru saja mendapati bahwa anaknya yang perempuan, Dina, telah diperkosa. Dan bukan hanya dia terpuruk dalam hal-hal demikian, tetapi secara rohani pun sepertinya dia sedang mundur. Dia sedang tidak dekat dengan Tuhan, ya, dia agak jauh, ya. Dan dia tidak memiliki kuasa untuk mendapatkan kemenangan-kemenangan rohani yang sangat dia perlukan. Dan saudara yang kasih Tuhan, jikalau seseorang ada pada situasi seperti itu, maka dia memerlukan suatu kebangkitan rohani. Dia perlu untuk kembali lagi ke masa-masa di mana dia memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Ketika seseorang mulai jauh daripada Tuhan, maka segala macam masalah akan timbul dalam hidupnya. Untuk itu dia perlu sekali segera bangkit kembali. Dan salah satu cara untuk bangkit kembali adalah dengan cara kita mengilas balik bagaimana dahulu Tuhan telah beserta kita, apa yang telah kita lakukan dulu. Kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Kita kembali kepada pengalaman kita yang mula-mula dengan Tuhan. Ketika kita sedang dalam suatu situasi terpojok dengan Tuhan, kita mengingat bagaimana Tuhan telah berulang kali menolong kita di masa lampau. Nah, itulah yang dilakukan oleh Yakub. Dia mengunjungi kembali Betel, saudara. Dia mengunjungi kembali Betel. Dan kalau kita lihat di pasal 35 ayat 1 ini, sebenarnya Tuhanlah yang menyuruh dia untuk kembali ke sana. Dikatakan Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ. Buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Waktu itu Yakub ketakutan terhadap Esau. Waktu itu dia tidak tahu apa yang akan terjadi dengan nasibnya, bagaimana dia akan pergi menjauh dari orang tuanya dan lain sebagainya. Tapi Tuhan telah menenangkan hatinya di Betel. Ini adalah suatu situasi yang serupa, di mana Yakub, ya, sedang tidak tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya. Ada kekhawatiran bahwa bangsa-bangsa sekitar dia akan membalas dendam
orang-orang Sikem kepada mereka dan membunuh dia dengan seluruh keluarganya. Dan untuk itu dia perlu sebenarnya menemukan kekuatan yang waktu itu dia temukan ketika dia pertama kali datang ke Betel. Oleh karena itu Tuhan menyuruh dia untuk kembali ke Betel tersebut. Dan dia kembali, saudara yang kasih Tuhan. Seringkali di dalam hidup kekristenan kita, kita perlu untuk mengilas kembali. Kita perlu untuk dalam suatu pengertian figuratif kembali lagi ke Betel kita, ke tempat di mana kita pertama-tama merasakan begitu luar biasa kasih dan penyertaan Tuhan bagi kita. Setiap orang memiliki pengalaman masing-masing, saudara. Saya tentu akan selalu ingat saat-saat ketika saya sedang studi untuk menyelesaikan titel saya, yaitu titel doktor saya di Amerika, saudara. Ya. Dan pada saat itu saya sungguh-sungguh merasakan bagaimana Tuhan sangat menyertai, ya. Bagaimana tidak ada siapa-siapa yang bisa kita jadikan patokan atau kita jadikan sandaran selain daripada Tuhan sendiri. Dan di sana kita belajar untuk berdoa kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Kita belajar untuk menggantungkan seluruh harapan kita kepadanya. Dan sungguh luar biasa ketika kita melakukan hal itu. Jawabannya begitu cepat, jawabannya begitu matang dan indah dalam waktunya. Dan saudara yang kasih Tuhan, kita dapatkan bahwa hal itu adalah yang dilakukan oleh Yakub di sini. Setiap kali untuk kita mengambil contoh pribadi saya, kalau saya berada dalam suatu permasalahan besar, ya, maka saya akan mengingat kembali tentang masa-masa itu di mana Tuhan telah menolong saya menghadapi suatu permasalahan yang besar juga, dan Dia telah berhasil, dan saya telah maju di dalam Dia, dan maka untuk permasalahan yang sekarang pun tidak ada masalah. Saudara kasih Tuhan, saya yakin itulah yang ingin didapatkan oleh Yakub ketika dia kembali ke Betel itu. Dia ingin kembali merasakan bagaimana Tuhan waktu itu dia melihat ada surga terbuka dan ada suatu tangga dan malaikat naik turun dari surga. Dia merasakan keberadaan Allah dengan sedemikian dekat. Itu yang dia rindukan untuk dapatkan kembali, saudara. Dia ingin kembali ke Betel. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, ada satu syarat bagi orang-orang yang ingin mengalami kebangkitan rohani. Ada satu syarat bagi orang-orang yang ingin kembali dekat kepada Tuhan. Ada satu syarat bagi orang-orang yang ingin sungguh-sungguh disertai oleh Tuhan. Dan kita dapatkan itu di ayat yang kedua, saudara. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Oh, saudara yang kasih Tuhan, rupanya walaupun Yakub kita yakin adalah seorang yang setia kepada Tuhan, dia hanya menyembah kepada Yehova. Dan walaupun saya yakin dia mengajarkan kepada keluarganya tentang penyembahan kepada Yehova yang benar, namun rupanya Yakub selama ini masih belum terlalu ketat dalam hal mengharuskan tidak ada satu patung pun yang bisa disembah di rumah tangganya. Rupanya dia masih cukup membiarkan saja orang-orang, mungkin hamba-hambanya, untuk ikut ambil bagian dalam penyembahan berhala. Bahkan mungkin ada di antara keluarganya sendiri yang demikian, saudara. Kita masih ingat bagaimana Rahel ketika lari dari rumah Laban, bapak mertuanya Yakub, ya, sempat mencuri terafim ayahnya. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa iman keluarga Yakub masih belum kuat. Masih ada berhala di dalam rumah tangga Yakub, dan itu harus dihilangkan terlebih dahulu sebelum mereka bisa mendapatkan suatu kebangkitan rohani. Dan dengan dijarahnya kota Sikem, Simeon dan Lewi memukul semua laki-laki dewasa di kota itu, dan anak-anak Yakub semua menjarah ke sana. Tentulah ada banyak sekali patung-patung, ya, ada banyak sekali jimat-jimat, mungkin ada banyak sekali sesembahan-sesembahan yang mereka dapatkan dari Sikem, dan semua itu berpotensi untuk merusakkan keluarga Yakub. Hati-hati, saudara, untuk mengetahui dari mana Anda menjarah harta benda Anda, dalam pengertian figuratif tentunya. Dari mana akan Anda mendapatkan semua sumber-sumber harta benda Anda? Apakah dari Sikem, tempat penyembahan berhala, dari dunia? Oh, maka jangan kaget kalau ada berhala-berhala di dalamnya yang harus Anda hilangkan. Dan kita lihat di sini bagaimana Yakub, dia akhirnya sadar bahwa diperlukan suatu ketetapan hati, suatu ketegasan. Ini semua harus dihilangkan. Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu, tukarlah pakaianmu. Sungguh ini merupakan suatu seruan yang dapat diserukan kepada mayoritas keluarga Kristen pada hari ini. Jangan kita terlalu banyak mencemooh keluarga Yakub dulu, karena rupanya banyak sekali keluarga Kristen yang pada hari ini juga seperti keluarga Yakub.
Walaupun mereka mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi ada berhala di dalam rumah tangga mereka. Oh, saudara yang kasih Tuhan, itu harus dihilangkan. Coba kita buka di dalam 1 Yohanes, saudara. Kita buka di dalam 1 Yohanes, ya, pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-21. 1 Yohanes 5 ayat 21 berbunyi, "Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala." Rasul Yohanes menasihatkan kepada orang-orang percaya yang dianggapnya sebagai anak-anaknya, dan sungguh benar, kita adalah anak-anak rohani dari Rasul Yohanes. Jadi ini berlaku bukan hanya untuk anak-anak kecil, tapi juga untuk semua orang percaya, dewasa, muda, bahkan yang sudah kakek-kakek pun, ya, masih merupakan anak-anak yang harus belajar dari firman Tuhan. Amin, saudara? Tentu amin. Dan di sini kita katakan waspadalah terhadap segala berhala. Rasul Yohanes menasihatkan kita untuk berwaspada terhadap segala berhala. Artinya ada berhala bisa datang dalam berbagai jenis dan berbagai bentuk, berbagai ukuran, berbagai harga, berbagai kadar. Oh, saudara yang kasih Tuhan, kita harus waspada, kita harus menghilangkan semuanya. Di dalam keluarga Kristen hari ini, saya khawatir ada banyak yang seperti dalam keluarga Yakub, ada berhala di dalam rumah tangganya. Apakah itu ada dalam rumah tangga Anda, saudara yang kasih Tuhan? Apakah yang menjadi berhala dalam rumah tangga Anda? Mungkin dalam diri Anda pribadi, mungkin ada yang memiliki uang sebagai berhala mereka. Apa itu esensi dari suatu berhala, saudara? Berhala tidak harus semata-mata patung yang duduk di pojok rumah Anda, yang Anda sembah, Anda berikan makan tiap hari. Bukan. Ya, memang itu adalah berhala juga, tapi tidak terbatas pada hal-hal yang seperti itu. Lebih luas lagi, berhala adalah segala sesuatu yang menarik perhatian kita dari Tuhan kepada Dia, sesuatu yang kita pentingkan lebih daripada Tuhan. Oh, saudara yang kasih Tuhan, kita dapatkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang cemburu. Dia tidak ingin ada berhala apapun dalam kehidupan kita, baik secara individu maupun secara keluarga. Oleh karena itu dia telah menyuruh Yakub, ya, Yakub tahu, dia menyuruh keluarganya untuk menghilangkan semua berhala. Dan Rasul Yohanes juga menyuruh kita untuk waspada terhadap segala berhala. Apa yang Anda pentingkan lebih daripada Tuhan? Apapun itu harus Anda singkirkan. Anda harus merubah prioritas Anda. Anda harus mementingkan Tuhan lebih daripada hal itu. Banyak orang terjerat dalam berhala uang, saudara. Mungkin mereka tidak memegang hiyo, mungkin mereka tidak sujud kepada patung, mungkin mereka tidak melakukan hal yang bodoh seperti itu. Tetapi mereka lebih mementingkan uang daripada Tuhan. Nah, itu adalah berhala bagi mereka. Ini adalah suatu topik yang banyak kita dapatkan. Apakah Anda termasuk dalam orang yang memberhalakan uang? Mungkin Anda berkata, "Oh, tidak, saya tidak memiliki berhala apa-apa dalam diri saya." Benarkah? Apakah Tuhan selalu nomor satu dalam hidup Anda, mengatasi segala-galanya? Apakah Dia lebih daripada uang Anda? Relakah Anda memberikan kepadanya uang Anda? Banyak orang Kristen berkata bahwa Tuhan lebih penting dari uang, tapi mereka tidak rela memberikan kepada Tuhan persepuluhan, bahkan hanya 1/10 dari apa yang mereka miliki. Jangankan kalau disuruh untuk memberikan semuanya kepada Tuhan, hanya 1/10 saja mereka tidak mau. Oh, saudara yang kasih Tuhan, bagaimana dengan pelayanan? Banyak orang yang untuk membeli hal-hal yang aneh-aneh, mereka mudah sekali keluar uang, ya, memberi barang antik, membeli kesenangan-kesenangan duniawi. Tetapi untuk menyebarkan Injil, untuk proyek misi, untuk membangun gereja, mereka tidak memiliki minat sama sekali. Saudara yang kasih Tuhan, radio berita klasik, ya, misalnya, memerlukan dana yang terus-menerus. Ya, berapa banyak orang yang tergerak, yang sudah menikmati kebenaran yang disampaikan, yang merasa bahwa radio ini harus tetap eksis, yang mau untuk mendukung radio ini. Ada memang, tetapi tidak terlalu banyak, saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena itu kita melihat bahwa orang percaya harus menghilangkan semua berhala dalam hidupnya. Bukan hanya ada berhala uang, saudara yang kasih Tuhan. Kadang-kadang ada juga di dalam hidup individu, seorang individu, atau dalam hidup seseorang, keluarganya sendiri merupakan berhala baginya, di mana dia lebih mementingkan keluarganya dibandingkan Tuhan. Yesus pernah berkata, barang siapa yang mengasihi bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak ingin dinomorduakan.
Dia selalu ingin menjadi nomor satu dalam hidup kita, bahkan lebih daripada keluarga kita, orang tua kita, dan lain sebagainya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita dapatkan bagaimana hal ini menjadi sesuatu yang menggentarkan bagi sebagian orang. Ya, mereka tidak rela untuk menjadikan Tuhan nomor satu dalam hidupnya. Mereka lebih suka mentaati atau mementingkan keluarganya dibandingkan Tuhan. Ya, padahal Tuhan adalah yang nomor satu seharusnya dalam kehidupan seseorang. Memang kita juga memiliki perintah untuk berlaku baik, hormat kepada keluarga kita, hormat kepada orang tua kita, mengasihi anak-anak kita, dan lain sebagainya. Tetapi kalau mereka melanggar firman Tuhan, apalagi kalau mereka menyuruh kita untuk melanggar firman Tuhan, maka kita lebih memilih untuk percaya dan memilih untuk memprioritaskan Tuhan. Nah, saudara, apakah ada berhala dalam hidup Anda? Coba Anda renungkan dengan baik-baik. Berhala datang dalam berbagai jenis, saudara. Mungkin ada benda-benda materi menjadi berhala Anda. Seringkali televisi menjadi berhala seseorang, saudara. Apalagi orang-orang muda. Ya. Televisi menjadi berhala ketika aktivitas mereka di rumah adalah nonton televisi. Ya. Habis pulang sekolah nonton terus. Ya. Sampai malam nonton. Nah, mereka dari televisi itu sebenarnya menelan langsung racun dari dunia ini, menelan langsung filosofi-filosofi jahat yang terdapat di dunia ini, yang bertentangan dengan Alkitab. Sinetron-sinetron yang menceritakan gaya hidup yang tidak baik, kartun-kartun yang menggambarkan filosofi yang sama sekali tidak dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Ini semua bisa menjadi ilah seseorang, menjadi berhala seseorang. Ya. Kadang-kadang ada juga musik menjadi berhala bagi seseorang. Dia terus mendengarkan musik-musik duniawi, terus mendengarkan musik-musik rock and roll. Padahal sudah ada radio berita klasik yang menyuguhkan lagu-lagu yang berkualitas, lagu-lagu klasik, lagu-lagu Kristen yang alkitabiah. Tapi dia lebih suka mendengarkan Rolling Stone, The Beatles, dan lain sebagainya. Kenapa? Itu menjadi suatu berhala bagi dia. Mungkin dia berkata, oh tidak, saya lebih mementingkan Tuhan. Kalau engkau lebih mementingkan Tuhan daripada musikmu, maka harusnya engkau dapat mengubah kesukaan musikmu menjadi kesukaan yang alkitabiah, yang Tuhan inginkan, yaitu lagu-lagu yang tidak mengandung unsur-unsur rock and roll. Dan saudara yang kasih Tuhan, kita dapatkan di sini, ya, semua itu adalah hal yang bisa menjadi jerat bagi kita. Ada lagi orang yang menjadikan fashion sebagai berhala mereka. Mereka harus ikut fashion dunia, tidak peduli apa kata Tuhan. Ya. Wanita-wanita Kristen kadang-kadang membuat saya sangat-sangat kecewa, ya, karena mereka lebih memilih untuk ikut fashion dunia, ya. Mengumbar tubuh mereka, kulit mereka dengan pakaian-pakaian yang sangat tidak sopan. Dengan dalih apa? Semua orang melakukannya. Oh, saudara kasih Tuhan, siapa yang menjadi Tuhan Anda? Orang atau Tuhan, ya. Kalau Anda hanya ikut semua orang tanpa peduli apa yang Tuhan katakan, ya, maka siapa yang menjadi Tuhan Anda? Disitulah berhala bagi Anda, saudara, ya. Dimana kalau kita pergi ke pesta-pesta hari ini, hampir semua wanita, baik itu Kristen maupun non-Kristen, memakai baju yang tidak pantas dengan kasih Tuhan, ya. Ada yang pakai tank top dan lain sebagainya, ya. Rok-rok mini, ya. Oh, saudara kasih Tuhan, itu adalah suatu hal yang keji bagi Tuhan. Mengapa kita harus ikut dunia ini? Itu adalah berhala yang harus kita hilangkan. Dan itulah yang dilakukan oleh Yakub ketika dia dan keluarganya bersiap-siap untuk mengalami kebangkitan rohani di Betel. Saya katakan tidak akan ada kebangkitan rohani sebelum ada penyucian dari semua berhala-berhala ini. Tidak mungkin, saudara kasih Tuhan, ya. Jadi harus ada dulu perubahan dalam diri seorang, barulah dia bisa mendekat kembali kepada Tuhan. Seseorang tidak bisa berjalan dekat dengan Tuhan kalau dia melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Dan dalam hal ini kita kembali ke dalam Kejadian pasal 35, Yakub melakukan hal yang benar, di mana dia akhirnya menyuruh keluarganya untuk meninggalkan semua dewa-dewa asing mereka. Dan akhirnya semuanya itu dia kuburkan, katanya di bawah sebuah pohon. Ya, coba kita lihat di ayat 4. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka.
Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Apa yang harus kita lakukan dengan dosa-dosa dan berhala-berhala kita? Tepat seperti yang Yakub lakukan. Mengubur mereka, menghilangkannya dari kehidupan mereka. Ya, bukan membiarkannya aja ada begitu untuk menjadi suatu godaan bagi mereka. Bukan. Banyak orang yang ingin kembali kepada Tuhan tapi setengah-setengah, saudara. Mereka tidak rela untuk menguburkan berhala-berhala mereka dan meninggalkannya sama sekali. Mereka masih mau membawa-bawanya, saudara. Ada orang-orang yang sekali, dua kali, seminggu, 2 minggu tersentuh hatinya mengenai hal musik. Yang bahwa, wah, musik seperti ini tidak boleh didengarkan lagi. Apa yang mereka lakukan? Tapi mereka tidak membuang CD-CD mereka yang banyak sekali dari berisi musik rock dan lain sebagainya. Tidak, mereka membiarkannya. Suatu hari akan tertarik kembali ke sana. Ya. Itu sesuatu yang harus dikuburkan, dihilangkan dalam hidup kita. Jadi saudara kasih Tuhan, kita dapatkan itu. Ya. Dan akhirnya bangsa Israel yang masih kecil waktu itu, masih dipimpin oleh Yakub sendiri, bersiap untuk pergi ke Betel. Nah, Betel sendiri sebenarnya tidak jauh dari Sikem, ya, hanya sekitar 15 mil, ya. Tetapi dia jauh lebih tinggi dari Sikem. Jadi Sikem ada di daerah lembah, dan Betel agak sedikit tinggi, ya. Jadi jalannya naik, agak curam. Dan ketika mereka berjalan di ayat 5 dikatakan sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Seperti yang ditakutkan Yakub, perbuatan Simeon dan Lewi sungguh berpotensi mencelakakan. Mereka telah membantai satu kota penuh dan kota-kota lain di sekeliling mereka tentunya merasa sangat-sangat gawat tentang hal ini dan mereka telah bersiap-siap sebenarnya untuk datang dan mengejar Yakub dan keluarga dan membunuh anak-anaknya dan bahkan seluruh keluarga itu. Tapi puji syukur bahwa Tuhanlah yang ingin agar keluarga ini selamat, ya, untuk meneruskan pekerjaannya di muka bumi ini, untuk menjadi umat pilihannya. Oleh karena itu dia jugalah yang memimpin agar mereka semuanya tidak dikejar, agar mereka semuanya negara-negara lain ditimpa oleh kegentaran yang dari Tuhan. Sungguh ini adalah suatu mukjizat penyertaan Tuhan. Nah, kalau untuk anak-anak Yakub yang telah berlaku salah ini saja Tuhan mau berbuat seperti itu, kita perlu mengucap syukur dan berlapang hati. Apalagi kepada kita anak-anaknya kalau kita ada dalam mara bahaya karena kita mengabarkan Injilnya. Maka karena itu janganlah kita takut untuk memberitakan Injil. Janganlah kita takut untuk menyampaikan kebenaran. Karena Allah yang telah melindungi Yakub, Allah juga yang akan melindungi kita. Dia adalah Allah yang sama, Allah yang mengasihi kita semua. Sekarang coba kita lanjutkan lagi dari ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-8. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel, ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya lah mezbah di situ dan dinamainya lah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ketika Deborah, inang pengasuh Ribka, mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Kita lanjutkan ayat 9 hingga ayat yang ke-15. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu. Dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu, yang mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel. Nah, Betel sebenarnya adalah tempat yang sungguh sangat berkesan, ya, tentunya di dalam pikiran Yakub begitu, ya. Dia sendiri yang menamai tempat itu Betel, artinya rumah Allah, dan dia namai sekali lagi El Betel, Allah, rumah Allah. Nah, ini menandakan bagaimana dia memiliki pengalaman yang indah-indah di Betel semuanya. Sehingga cukup mengherankan bagi kita bahwa dia memilih
untuk tidak tinggal di Betel, melainkan di Sikem yang sebenarnya cukup dekat dengan Betel. Tetapi akhirnya dia sampai juga ke sana, dia mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Tentunya ada pertobatan dalam diri Yakub tentang segala kelemahan-kelemahan, kesalahan-kesalahan yang telah dia buat. Mungkin bagaimana cara dia membesarkan anak dan lain sebagainya. Tetapi kita lihat bahwa disitulah terjadi kebangkitan rohani bagi Yakub dan seisi keluarganya. Akhirnya Allah berfirman lagi kepadanya dari ayat 9 sampai 15, Allah meneguhkan bahwa kepada Yakublah semua tanah negeri ini akan diberikan. Tuhan meneguhkan juga akan namanya yang baru, yaitu Israel, di mana Yakub memiliki pengertian seorang penipu atau seorang yang mengganjal orang lain, yang menyandung orang lain. Israel memiliki arti pangeran Allah, seorang yang telah bergumul dan menang, saudara kasih Tuhan. Oleh karena itu Allah memanggil dia atau menamai dia Israel. Bukankah indah saat-saat ketika kita dekat dengan Tuhan? Bukankah indah saat-saat di mana Tuhan berbicara kepada kita, di mana kita merasakan sungguh penyertaan Tuhan? Dan saudara, sebenarnya setiap hari dalam kehidupan kekristenan kita bisa menjadi saat-saat seperti itu, asal kita mau dekat kepadanya, kita mau untuk bergantung kepada Dia. Firman-Nya tidak pernah jauh dari kita. Apalagi di zaman modern sekarang ini, setiap dari kita bisa memiliki Alkitab. Kita bisa membacanya setiap hari. Kata-kata yang menyejukkan, kata-kata yang mengingatkan, kata-kata yang menegur kita kadang-kadang dari kesalahan-kesalahan kita, tetapi kata-kata kehidupan, saudara. Dan ketika kita kuat di dalam firman Tuhan, maka kita dekat dengan Dia. Dan ketika kita dekat dengan Dia, maka hidup kita pun menjadi hidup yang berkembang penuh di dalam dirinya. Dan saudara kasih Tuhan, kita dapatkan di sini itulah yang terjadi pada Yakub. Nah, memang pada saat ini terjadi beberapa kematian dalam hidupnya. Kematian yang pertama adalah kematian Deborah, saudara, inang pengasuh Ribka. Kalau kita baca kilas balik sedikit, Deborah ini adalah seorang inang yang diberikan oleh keluarga Ribka kepada Ribka ketika pertama kali Ribka pergi dari Padan Aram untuk menemui suaminya atau calon suaminya Ishak. Tentu itu sudah puluhan bahkan mungkin ratusan tahun yang lalu. Dan kini, saudara kasih Tuhan, Deborah tentunya sudah menjadi seorang inang yang sangat-sangat tua. Deborah rupanya hidup bersama dengan Yakub. Kita tidak diberitahu kapan matinya Ribka, tapi kita yakin dan percaya bahwa Ribka sudah mati pada saat itu. Mengapa? Ya karena Deborah sudah ikut dengan dia. Barangkali Ribka mati ketika Yakub masih ada di Padan Aram. Dan ketika Yakub kembali ke tanah Kanaan, dia mengetahui bahwa ibunya sudah mati. Tentunya Deborah yang adalah inang ibunya, saudara, menjadi seorang wanita yang cukup dekat dengan dia. Bahkan bisa kita ibaratkan bagaikan seorang ibu padanya. Dia bisa menjadi seorang nenek bagi cucu-cucunya. Kematian Deborah tentu ditangisi dengan luar biasa dan disesali oleh Yakub. Oleh sebab itulah pohon di mana Deborah dikuburkan disebut pohon besar penangisan. Sungguh orang-orang Kristen akan mendapat kekuatan yang lebih ketika ada orang-orang percaya lain yang jauh lebih tua membimbing mereka. Seperti juga inang Deborah ini. Dan tentunya, saudara kasih Tuhan, ketika mereka meninggal dunia, ada suatu perasaan kehilangan yang besar. Ketika orang Kristen kehilangan orang-orang yang dia kasihi, yang sesama orang percaya, maka bisa saja kita menangis menitikan air mata. Yesus pun menangis ketika Lazarus meninggal, saudara kasih Tuhan. Tetapi tangisan kita tidak sama seperti tangisan orang dunia. Tangisan orang dunia adalah tangisan keputusasaan, tangisan tanpa pengharapan, tangisan yang tidak tahu kapan lagi akan berjumpa, tangisan yang bahkan tidak tahu apa yang terjadi setelah kehidupan. Ketika orang Kristen kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, saudara, semuanya berbeda. Sesama orang percaya, kita menangis bukan karena kita tanpa pengharapan, bukan karena kita tidak akan bertemu lagi. Oh, jauh daripada itu, kita akan bertemu lagi. Kita akan bertemu nanti di seberang sungai yang kekal, saudara kasih Tuhan. Ketika kita berhadapan muka dengan Tuhan, kita juga akan bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Dan pada saat itu, saudara kasih Tuhan, kita akan berbahagia, tidak akan pernah lagi kita berpisah satu dengan yang lain. Tetapi kita menangis di bumi ini, bukan karena kita kehilangan pengharapan, tetapi karena kita kehilangan persahabatan, persekutuan dengan orang-orang yang kita kasih itu untuk sementara waktu. Karena mereka telah mendahului kita. Demikian juga saya yakin Yakub menangisi kematian Deborah. Mungkin Anda pernah mengalami suatu kehilangan dalam hidup Anda. Ketahuilah, pengharapan yang paling indah adalah kalau dia adalah orang percaya.
dan Anda akan bertemu dengan dia kembali suatu hari kelak nanti. Saudara, kita lihat sekarang dari ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-22a. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel. Dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati, kemudian diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati, lalu dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya. Itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Saudara, saya katakan bahwa Yakub pada saat ini menghadapi beberapa kematian di dalam kehidupannya. Satu adalah Deborah, inang ibunya sendiri, yang bahkan bisa jadi menjadi ibunya sendiri juga, ya, ibu angkat begitu, ya, bahkan sudah mungkin berfungsi sebagai seorang nenek bagi cucu-cucunya. Dan yang kedua adalah istrinya yang tercinta Rahel. Tentu ini merupakan suatu pukulan yang sangat berat bagi Yakub. Tapi saudara yang kasih Tuhan, Rahel mati sambil melahirkan anak. Suatu hal yang sudah sangat dia dambakan dalam hidupnya. Bagi Rahel, kehidupan ini adalah untuk melahirkan, karena dia bersaing dengan kakaknya. Dan akhirnya, di dalam apa yang dia cari untuk kehidupannya itu, yaitu untuk melahirkan anak, di situ pula lah dia mengalami kematian. Ketika Rahel pertama kali melahirkan anaknya pertama, Yusuf bisa berarti menambahkan, dan dia pernah berdoa, kiranya moga-moga Tuhan menambahkan seorang anak lagi kepadaku, dan Tuhan menjawab doanya akhirnya, saudara. Rahel melahirkan, tetapi kelahirannya begitu sulit. Tentu dia bukanlah seorang wanita muda lagi sampai dengan saat ini. Umurnya sudah cukup lanjut, ya. Kakaknya juga sudah berhenti melahirkan, bahkan gundik-gundik juga tidak melahirkan lagi. Jadi ini adalah anak Rahel yang lahir pada saat dia usia lanjut. Dan dari segi kedokteran kita tahu bahwa kehamilan pada usia lanjut lebih berbahaya bagi ibu. Dan terbukti di sini dia terpaksa meninggal karena hal itu. Di dalam penderitaannya, saudara, dia menamai anaknya Ben-Oni. Ben-Oni memiliki pengertian anak kesengsaraanku. Tentu mengingat bagaimana dia begitu sulit melahirkan. Tetapi ayahnya yang tidak rela bahwa anaknya dari istrinya tercinta harus menanggung beban nama yang begitu berat, anak penderitaanku, mengubah namanya menjadi Benyamin, yang artinya anak tangan kananku. Dan saudara yang kasih Tuhan, kita dapatkan di sini akhirnya Rahel dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Sehingga beribu-ribu tahun kemudian Yesus Kristus pun lahir di Bethlehem, saudara. Dan Yesus Kristus merupakan penggenapan semua pengharapan Yakub dan Rahel yang gagal, yang belum mereka dapatkan pada saat kehidupan mereka. Dan akhirnya tangis kesengsaraan Rahel ketika dia hampir mati melahirkan di Efrata ini, Bethlehem ini, diproyeksikan kepada tangisan ibu-ibu para bayi yang dibunuh oleh Herodes. Ketika Herodes mengamuk, telah ditipu oleh orang-orang Majus, membohongi dia tentang Yesus yang lahir di Bethlehem, dan mereka kabur tanpa memberitahukan Herodes. Herodes membunuh semua orang yang memiliki, semua orang bayi maksudnya ya, semua orang bayi yang berumur 2 tahun ke bawah di situ. Dan Alkitab mencatat di situ, terdengarlah suara dirama, tangis dan ratap amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Rahel menjadi semacam figur ibu bagi Israel, terutama di daerah Bethlehem, saudara, karena dia mati di sana. Dan dia akhirnya melahirkan 2 orang anak. Kalau kita lihat, akhirnya Yakub menguburkan Rahel di sana, dan kuburnya masih ada katanya pada zaman Musa, ya. Itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Itu adalah Musa yang menulis, ya. Dan menarik sekali bahwa akhirnya Lea lah yang dikuburkan Yakub bersama dengan dia, dikubur
di ladang Makpelah yang dibeli oleh Abraham, di mana juga Ishak dikuburkan, di mana Yakub dikuburkan. Rupanya istri yang dikuburkan Yakub bersama dengan dia di gua Makpelah bukanlah Rahel, tapi adalah Lea. Jadi kita melihat bahwa menjelang akhir-akhir hidup mereka, di mana intensitas rivalitas antara kakak adik sudah mungkin agak sedikit menurun, Yakub pun dapat melihat ciri-ciri rohani yang lebih kuat pada Lea dibandingkan Rahel. Dan akhirnya Lea lah yang diberikan tempat kehormatan untuk dikuburkan bersama dengan Yakub di gua Makpelah. Bukan Rahel, saudara yang kasih Tuhan. Mungkin juga bahwa kedekatan Yakub dengan Lea berlanjut setelah Rahel meninggal. Nah, kita lihat berangkatlah Israel katanya. Lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder ya. Dan suatu hal yang sangat memalukan terjadi pada saat itu. Suatu hal yang tidak seharusnya terjadi ya. Yaitu dikatakan Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya. Kita tidak diberitahu bagaimana hal ini bisa terjadi. Barangkali gundik-gundik Yakub merasa kesepian. Yakub tidak pernah cinta kepada mereka. Yakub pun ya tidak pernah tadinya berniat untuk mengambil mereka istri, tetapi karena dipaksa oleh Lea dan Rahel, dia akhirnya setuju. Barangkali Yakub tidak pernah lagi bersetubuh dengan mereka, Bilha dan Zilpa ya, sehingga mereka kesepian. Dengan kematian Rahel, barangkali Bilha berharap bahwa Yakub bisa berbalik kepadanya, bisa mendapatkan seorang pendamping baru dalam dirinya ya, dapat mencurahkan kasih sayangnya kepada Bilha juga. Tetapi sepertinya hal itu tidak dilakukan oleh Yakub, sehingga Bilha kecewa. Dan dalam puncak kekecewaannya, bersama dengan Ruben yang masih sangat muda, mereka melakukan suatu dosa perselingkuhan. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Dan rupanya Israel mengetahui hal ini. Tidak dikatakan bahwa Israel segera menghukum mereka, seolah-olah hal itu berlalu begitu saja. Tetapi Israel tidak pernah lupa akan apa yang dilakukan oleh Ruben ini, sehingga ketika waktu untuk memberikan warisan tiba, saudara, Ruben dia lengkapi sehingga dia tidak lagi diberikan hak kesulungan. Dan akhirnya hak kesulungan itu jatuh kepada Yusuf ya. Jadi kita melihat di sini Ruben melakukan suatu kesalahan besar. Dan dia menghancurkan harapan dia sendiri untuk menjadi sang penerus, sang pewaris janji-janji mesianik, untuk menjadi nenek moyang Mesias, karena dia melakukan perbuatan yang begitu tidak baik ini. Kita lanjutkan saudara dari ayat 22b hingga ayat yang ke-29. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Anak-anak Lea ialah Ruben, anak sulung Yakub, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Zebulon. Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin. Dan anak-anak Bilha, budak perempuan Rahel, ialah Dan serta Naftali. Anak-anak Zilpa, budak perempuan Lea, ialah Gad dan Asher. Itulah anak-anak lelaki Yakub yang dilahirkan baginya di Padan Aram. Lalu sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya di Mamre dekat Kiryat Arba, itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Adapun umur Ishak 180 tahun, lalu meninggallah Ishak. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur. Maka Esau dan Yakub anak-anaknya itu menguburkan dia. Dalam titik ini, rupanya penulis merasa penting untuk merekapitulasi kepada kita nama anak-anak Yakub. Dan ke-12 orang anak laki-lakinya disebutkan berdasarkan urutan ibu mereka. Dari anak Lea, anak Rahel, kemudian anak-anak para gundik, yaitu Bilha dan Zilpa. 12 orang inilah yang akan menjadi nenek moyang orang Israel, bapa leluhur ke-12 suku Israel. Dan akhirnya Yakub sampai kepada ayahnya, katanya ya. Sangat lucu sekali bahwa Yakub tidak tinggal bersama dengan ayahnya selama ini ya, tetapi itu adalah hal yang wajar sebenarnya, karena dia memang ingin memulai kehidupannya sendiri. Lagi pula Ishak kemungkinan besar adalah seorang yang sudah sangat tua dan matanya tentunya sudah sangat kabur, bahkan mungkin sudah buta sama sekali. Dia sendiri pikirannya mungkin sudah mengalami penuaan, sudah mengalami demensia dan lain sebagainya, sehingga dia tidak lagi
sadar diri dan dapat melakukan apa-apa, ya. Dan akhirnya Yakub tiba kepada dia. Ishak meninggal umur 180 tahun. Tanya, ya. Dia sudah tua dan suntuk umur. Tanya. Esau dan Yakub datang untuk menguburkan dia. Dan sejauh catatan mencatat, itulah terakhir kali Yakub dan Esau bertemu. Dan karena seterusnya mereka tidak bertemu lagi. Nah, seringkali kematian seseorang merupakan saat perkumpulan keluarga memang. Tapi biarlah jangan itu menjadi satu-satunya saat perkumpulan keluarga. Tetapi baiklah saat-saat bahagia lainnya menjadi saat-saat perkumpulan keluarga juga. Nah, saudara kasih Tuhan, cukup banyak yang sudah kita pelajari pada malam hari ini tentang firman Tuhan. Kita akan lanjutkan kembali dalam sesi yang berikutnya, sesi yang 36. Dan saya akan bertemu dengan Anda. Saya undur diri dulu malam ini. Dr. Siva Enseliau mengucapkan salam kepada Anda. Semoga istirahat Anda malam ini dengan baik, bisa berlangsung. Anda bisa menikmati terus program acara Radio Berita Kasih kami. Selamat malam dan Maranatha.